Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Acara ibadah pelantikan Gembala Sidang GKMI Immanuel Wali Uri Lamongan hari ini Minggu 19 Mei 2024 segera kita mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, ibadah yang dirangkaikan dengan pelantikan Gembala Sidang. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, ucapan terima kasih. Dan yang kelima, ramatama. Puji Tuhan, saat ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya karena perkenanan Tuhan sehingga kita semua boleh hadir di tempat ini. Dan sebentar kita akan mengikuti acara ibadah pelantikan Gembala Sidang GKMI Immanuel Wali Uri Lamongan. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang pertama kepada Ketua Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sulawesi Utara. Kami sebut dengan hormat Bapak Pendeta Refli Lumenta MPDK MTH bersama jajaran pengurus daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sulawesi Utara. Ucapan selamat datang selanjutnya kami sampaikan kepada Wakapolsek Lamongan, dalam hal ini Bapak Ibda Yopi Kaparang. Ucapan selamat datang juga kepada Ketua Wilayah Lamongan 4 Pendeta Stanley Sumigar STH. Dan selamat datang kepada seluruh pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, ibu-ibu rohani, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan GKMI Immanuel Wali Uri Lamongan yang boleh hadir dalam kesempatan ini dalam acara ibadah pelantikan Gembala Sidang Ibu Pendeta Honeke Runtuwaro STH. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita datang kepada acara yang kedua, yaitu ibadah. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom, haleluya. Boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Sore hari berapa banyak yang bersuka cita. Sekali lagi lambaikan tanganmu, haleluya, puji Tuhan. Oleh karena segala sesuatu kita boleh ada, segala sesuatu ada karena Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sore hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri semua. Kita akan segera mulaikan ibadah kita di sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian dan pengagungan di hadapan-Mu sore hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Glory. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku.
perlindunganku, Engkau yang selalu ku bersama. Katakan mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya pujian. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sekali lagi dengan pujian dan tawaran bersama-sama katakan Tuhan Allah Tuhan, Kaulah perkara. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindungan. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Sekali lagi Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Ku bersama katakan mulutku dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya saja lagi membuka ibadah ini dalam doa kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Ibadah sore hari ini dirangkaikan dengan pelantikan Gembala Jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia Immanuel Wale Ure. Adalah kiranya di dalam tangan Tuhan, sambil Engkau Tuhan mengurapi ibadah kami, para imamat pelayan yang sedia akan menjadi teman kerja dalam pelayanan ini, sempurnakan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kemuliaan dinyatakan dalam ibadah ini. Engkau yang menetralisir sepenuhnya ibadah ini dan tempat ini, jadi bagi kemuliaan Tuhan. Olehnya, selaku hamba Yesus Kristus, hamba akan segera buka tabiskan ibadah pelantikan Gembala Jemaat GKMI Immanuel Wale Ure di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan sore hari ini. Amin. Semua bersuka cita. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita, lambaikan tanganmu. Boleh berfellowship kiri kanan kita, beri salam kiri kanan kita. Katakan selamat memuji Tuhan. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia besar dan terpuji. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
percaya Allah menara, Allah menara, dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Percaya walaupun bergojang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semoga tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia membuat Tuhan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Aku percaya, walaupun bergojang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi, selalu bersyukur, Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergojang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sama-sama segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Sama-sama dengan sorak. Sorak. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan Bapak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya selama kita hidup, kita butuh akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah penuntun kehidupan kita. Oleh sebab itu sore hari ini, siapkan hatimu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali
buat rahmat anugerah Tuhan, kasih setia dan kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Sore ini kami ada di hadapan hadirat Tuhan bersama dengan keluarga besar GKMI Immanuel Weleure. Kami sehat kuat semua karena Tuhan baik bagi kami. Kami telah mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Percaya setiap pujian kami naik daripada Tuhan. Akan dupa yang berbau harum menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Kami lebih jauh bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Oleh karena itu biar pengurapan otoritas sorga turun atas kami, atas hamba-Mu, sehingga sore ini kami boleh diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekuatan kuasa Roh Kudus menguasai hamba-Mu, menguasai tempat ini. Terima kasih banyak Bapa. Lalu hati kami terbuka kepada Engkau, kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu kalau saya ada di tempat ini dalam rangka pelantikan koordinator pelayanan di tempat ini, itu di sebelah. Tapi puji Tuhan, ada di tempat ini itu satu kemajuan. Puji Tuhan, syukur hari ini buat kesempatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Puji Tuhan, mari saya jemput kita bangkit berdiri tidak berlambatan. Saya mengajak kita bukan dalam kitab Filipi pasal pertama. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Filipi pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu saudara sekalian baca ayat yang kedua. Filipi pasal pertama, ayat pertama sampai 6. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca sepintas lalu saja, maka kita tidak akan mengerti lebih dalam lagi tentang maksud apa yang dikandung dari firman Tuhan ini. Apa yang diungkapkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus, dari Paulus dan Timotius kepada hamba-hamba Kristus Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, dari kalimat yang pertama di sini Paulus memulai dengan kata mereka sebagai hamba-hamba Kristus. Sebab ayat yang pertama dan seterusnya sampai ayat yang ke-6 itu adalah ayat-ayat dalam rangkaian saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus mengkategorikan hidupnya dan Paulus adalah hamba Kristus. Saudara tahu apa kata hamba di dalam teks aslinya? Hamba ditulis dengan kata doulos. Sebenarnya itu dari akar kata Yunani deo, artinya terikat atau mengikatkan diri. Seorang hamba dia terikat kepada tuannya. Seorang hamba mengikatkan diri kepada tuannya. Seorang hamba dia mengikatkan diri kepada tugasnya, kepada setiap jabatan, panggilan yang diberikan kepadanya. Dia terikat kepada Tuhan dan terikat kepada setiap tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu hamba. Hamba Kristus artinya orang yang terikat kepada Kristus. Orang yang mengikatkan dirinya kepada setiap tugas dan panggilan. Itu hamba.
Jadi hamba Kristus adalah orang yang terikat kepada Kristus. Sebab dalam budaya perjanjian baru pada masa itu Romawi, maka itu ada zaman budak. Zaman di mana orang ada kelas budak, hamba. Sebenarnya budak dalam bahasa asli, tetapi kita memakai hamba, itu budak. Orang yang tidak punya hak secara pribadi. Orang yang tidak memiliki hak pribadinya. Jadi hak pribadinya itu ada pada tuannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa seorang hamba, dia terikat kepada tuannya. Jadi kalau seseorang dikategorikan sebagai hamba Kristus, maka dia terikat kepada Kristus. Dia mengikatkan dirinya kepada tugas dan panggilan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 26 ditulis di sana, dikatakan bahwa barang siapa yang melayani aku, dia akan mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Jadi seorang yang melayani Kristus, dia terikat kepada Kristus. Barang siapa yang melayani aku, di mana aku berada, di situ aku berada. Barang siapa yang melayani aku, dia akan mengikuti aku. Artinya saudara, seseorang yang melayani Kristus menjadi hamba Kristus, dia terikat kepada Kristus. Setiap gerakannya, setiap langkahnya itu sesuai dengan tuannya. Jadi kalau tuannya bergerak, dia akan bergerak. Kalau tuannya katakan diam, berhenti, maka dia akan berhenti. Contoh yang sangat real sekali saudara, dikisahkan di dalam kitab Keluaran tentang bagaimana orang-orang Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Kemudian dalam perjalanan mereka saudara, mereka hanya mengikuti tiang awan dan tiang api. Jadi pergerakan tiang awan dan tiang api itu adalah sesuatu yang mengikat langkah mereka. Kalau tiang awan itu berhenti, maka mereka akan berhenti. Kalau tiang awan itu bergerak, maka mereka akan bergegas. Kemudian mereka mengikuti tiang awan. Mereka terikat kepada tiang awan itu. Mereka terikat kepada tiang api. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Artinya bangsa Israel bukan cuma dipanggil untuk beribadah, tetapi mereka dipanggil keluar dari Mesir untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang memanggil dan mengeluarkan mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus mengkategorikan dirinya sebagai doulos, sebagai deo, orang yang mengikuti Kristus dan terikat kepada Kristus. Itulah sebabnya kalau kita baca tentang perjalanan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, dari yang pertama sampai yang ketiga pemberitaan Injilnya, perjalanan saudara, dia terikat kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bergerak, maka dia akan bergerak. Kalau Roh Kudus katakan tinggal di situ, dia akan tinggal di situ 1-2 tahun. Artinya setiap pergerakan seseorang yang dikatakan orang-orang yang melayani Kristus, dia terikat kepada Kristus, saudara. Dia mengikatkan diri dengan tugas dan panggilannya. Ingat saudara, orang yang terikat kepada Kristus sebagai hamba Kristus bukan cuma terikat kepada Kristus, tapi terikat kepada panggilan dan tugasnya. Seseorang yang melayani Tuhan tetapi melalaikan tugas, sama dengan dia meninggalkan Tuhan. Seseorang yang melayani Tuhan, kemudian dia tinggalkan, melalaikan tugas-tugasnya dalam pelayanan, tugas-tugas dalam panggilannya, dia sama dengan meninggalkan Tuhan. Saudara jangan pernah mengira bahwa meninggalkan Tuhan cuma kita tinggalkan gereja. Tapi meninggalkan Tuhan tak kala kita meninggalkan, melalaikan setiap tugas dan panggilan-panggilan kita. Karena orang yang melayani Tuhan bukan cuma terikat kepada Tuhan yang telah memanggil dia, tapi terikat kepada tugas dan panggilan yang dibebankan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu saudara, saya sangat takut sekali melalaikan setiap tugas. Karena sama dengan kita meninggalkan Tuhan. Karena dia memanggil kita untuk tugas tertentu. Kita bukan cuma terikat kepada Tuhan, tapi terikat kepada tugas, kepada panggilan kita. Saudara, kalimat-kalimat yang pertama ini merupakan rangkaian yang mengikuti kalimat-kalimat berikutnya, saudara. Coba baca seterusnya. Ini Paulus bicara bahwa dia adalah dan Timotius hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara,
yang pertama dia bicara tentang seluruh jemaat Tuhan. Dia katakan kepada seluruh orang-orang kudus, seluruh jemaat Tuhan. Jadi dia mengkategorikan dirinya orang yang terikat kepada Kristus, dan dia memberi salam kepada semua orang-orang kudus, semua jemaat Tuhan. Kemudian yang berikut, kepada penilik jemaat, ini penilik jemaat sama dengan gembala sidang. Sekarang kita menerjemahkan penilik jemaat ini gembala sidang. Diaken itu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mereka yang membantu pelayanan dalam satu pengembalaan itu para diaken, diakonos. Paulus pertama menempatkan dirinya bahwa orang-orang yang melayani Kristus, dia hamba yang terikat kepada Kristus. Dan dia teruskan sampai di bawah mereka semua sama, saudara, terikat kepada Kristus. Jangan berpikir bahwa jemaat juga tidak terikat kepada Kristus. Bukan cuma menerima keselamatan, tapi kita lepas dari tugas dan panggilan kita semua sama. Jadi Paulus memberikan penjelasan yang pertama itu seterusnya kepada bagian-bagian berikut. Baik jemaat, kemudian gembala sidang. Penilik jemaat itu gembala sidang, saudara. Itu penilik jemaat, gembala sidang. Kemudian diaken, orang-orang yang melayani, membantu pelayanan dalam satu jemaat. Kenapa saya berbicara tentang ayat-ayat ini? Karena ini berkaitan dengan tugas dalam pelayanan, tugas dalam satu pengembalaan. Artinya saudara, jangan berpikir bahwa tugas dalam satu pengembalaan itu cuma bagian dari gembala sidang, cuma bagian daripada pelayan-pelayan Tuhan, tetapi bagian kepada seluruh jemaat Tuhan. Jadi dari orang-orang jemaat Tuhan, gembala sidang, semua orang yang membantu pelayanan itu, mereka dalam satu kesatuan, satu keterikatan. Mereka orang-orang yang terikat kepada Kristus. Oleh karena itu saudara yang berkati Tuhan, menjadi gereja yang kuat adalah gereja yang bersatu, yang berada dalam satu unity, satu kesatuan. Dari jemaat, gembala, dan seluruh pelayan-pelayan. Itu tidak bisa dipisahkan. Dan mereka harus memiliki satu pemahaman bahwa mereka semua terikat kepada Kristus. Dan terikat kepada tugas dan pelayanan. Apapun saudara. Orang yang ditetapkan sebagai gembala sidang, dia mengawasi dalam teks aslinya. Artinya yang dia lihat semua. Semua, baik pemerintahan, administrasi, dan gereja, dia yang awasi. Tetapi kemudian ada para pelayan-pelayan yang disebut dengan diakonos, diaken, saudara. Orang yang membantu pelayanan. Orang yang membantu dalam satu pelayanan pengembalaan. Yang pertama dibicara tentang kepada semua orang kudus. Ini tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan dalam satu pengembalaan. Ini satu kesatuan, saudara. Dan kita harus memiliki pemahaman yang sama. Kita semua terikat kepada Kristus. Kalau kita terikat kepada Kristus, maka semua yang kita kerjakan, semua yang dibebankan kepada kita, itu kepercayaan. Itu cuma kepercayaan. Apapun tugas, tanggung jawab, panggilan kita, itu cuma kepercayaan. Dan yang mempercayakan kita adalah Kristus, karena kita terikat kepadanya. Semua kita dipanggil dengan panggilan yang berbeda, diberi tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tapi semua kita harus mengerjakannya sampai tuntas, sampai selesai dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada pekerjaan yang kecil, tidak ada pekerjaan yang besar, tidak ada hamba Tuhan yang besar, tidak ada hamba Tuhan yang kecil. Sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, dia akan dihormati. Di dalam Injil Yohanes ayat 26. Barang siapa yang melayani aku, maka dia akan dihormati oleh Bapa. Tetapi kita harus mengerjakan dengan satu tanggung jawab, bahwa kita semua terikat kepada Kristus. Dia yang memberikan kita tugas dan tanggung jawab, baik kecil, baik besar. Saudara, orang yang menghadir rumah saja, orang yang memimpin pujian di altar, main rebana, dan seterusnya. Apakah bukan orang yang melayani? Apakah orang yang melayani disebut nama Tuhan cuma orang yang ada di atas mimbar, yang berkhotbah? Dari orang kudus, penilik gembala sidang, sampai orang-orang yang membantu pelayanan pengembalaan, mereka semua melayani pekerjaan Tuhan. Coba lihat bangsa Israel.
Pada waktu mereka melayani di mesbah Tuhan, melayani di rumah Tuhan, ada penjaga pintu gerbang, ada menyiapkan ini dan sebagainya, ada yang membersihkan itu. Apakah mereka bukan orang yang melayani? Mereka semua orang yang melayani Tuhan. Tetapi satu pemahaman yang harus kita miliki, bahwa kita terikat kepada Kristus. Kita orang-orang yang terikat kepada Tuhan. Kita bukan terikat kepada jabatan, bukan cari pujian, tapi pujian itu datang daripada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita pada waktu kita mengerjakan tugas dan panggilan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada orang yang mengatur jemaat, warta jemaat tidak ada yang laku jadi. Dalam setiap pelayanan gereja, mau jadi gereja yang kuat dan bertumbuh, mereka harus berada dalam satu kesatuan dalam setiap job kerja masing-masing. Kalau tidak, nggak akan jadi. Kita harus saling menghormati dan menghargai setiap tugas yang diberikan. Saling menghargai, menghormati. Dan setiap yang terlibat di dalamnya, dia harus bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Sekalipun berada dalam porsi yang berbeda-beda. Gembala sidang, diaken, jemaat Tuhan itu sama. Tapi diberi porsi yang berbeda-beda. Tapi di hadapan Tuhan kita mengerjakan pekerjaan yang sama. Dari Tuhan yang sama. Kita terikat kepada Tuhan yang sama. Kepada Kristus yang telah memanggil kita. Kita bukan cuma mendapatkan keselamatan, kita harus mengerjakan setiap keselamatan kita untuk melayani Tuhan. Ibrani pasal 6 bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan setiap apa yang kita kerjakan. Baik setiap pekerjaan Tuhan maupun kasih kita kepada Tuhan. Dan Ibrani pasal 6 bisa dikatakan Dia tidak pernah lupa. Dia ingat semua apa yang kita kerjakan, saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersamar, semua jelas. Tidak ada yang tersembunyi, semua jelas. Dia hitung semuanya. Dia hitung semua apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Ibu Pendeta Hona diberi jawatan sebagai gembala sidang. Saudara, jawatan itu tidak akan pernah diambil orang. Gak bisa. Orang bisa berkhotbah. Semua bisa berkhotbah. Memberitakan Injil. Tapi jawatan penginjil itu hanya orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Semua bisa memimpin, tapi tidak semua orang menjadi pemimpin dalam gereja. Semua seperti itu menuntun jemaat, tapi tidak semua orang yang bisa mengembalakan. Gembala sidang, penginjil itu jawatan, saudara. Nggak ada orang bisa ambil itu. Nggak ada, saudara. Orang bisa memberitakan KKR di lapangan-lapangan besar. Tetapi ada orang-orang yang dia menginjil dimanapun dia berada. Di mobil dia berada. Di jalan dia bisa menginjil. Ini memang jabatan penginjil. Itu baru saya katakan jawatan. Bukan nanti orang yang ada di KKR lapangan besar baru dikatakan penginjil. Itu jawatan. Jadi jawatan nggak perlu disuruh. Nggak bisa larang dia untuk menginjil. Karena dia punya jawatan seperti itu. Orang yang bisa, semua orang bisa mengajar. Tapi tidak semua orang punya jabatan sebagai guru. Semua orang bisa berada di kelas mengajar. Tapi ada orang-orang yang sekali saja dia mengajar, orang bisa mengerti. Dia memang guru. Jawatannya seperti itu. Semua kita diberi jawatan yang berbeda-beda dan tidak akan pernah hilang. Itu diberi oleh Tuhan. Gembala sidang itu diberi oleh Tuhan. Kita nggak bisa menghalangi. Karena itu diberi oleh Tuhan. Kita nggak bisa paksa seseorang untuk bisa jadi gembala. Nggak bisa. Dia penginjil, kemudian coba jadi gembala. Rusak tuh pengembalaan. Karena dia tempat yang salah. Jawatan yang salah, berada di tempat yang salah. Dia seorang penginjil yang bisa tidak di tempat. Dia terus keluar, jalan terus. Tapi kemudian diberikan dia jadi gembala sidang. Wah, rusak tuh gembala pelayanan di situ. Kenapa? Memang bukan DP jawatan itu. Dia penginjil. Dan itu tidak bisa diambil. Tidak bisa direkayasa. Itu panggilan jabatan. Karunia berbeda dengan jabatan. Semua orang punya karunia, tapi tidak semua orang
bisa memiliki jabatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini yang harus kita hormati. Saling menghargai dalam setiap panggilan jabatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Hormati pemimpinmu, karena dia dianggap oleh Tuhan. Dia ditetapkan Tuhan. Hormati orang yang diangkat oleh Tuhan, hormati dia. Sebab pada waktu kita tidak menghormati orang yang diangkat oleh Tuhan, sama seperti kita tidak menghormati Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan, menghormati dia. Saya berusaha menghormati siapa yang ada di atas saya, karena itu diangkat oleh Tuhan. Kalau kita seperti itu, maka kita bisa memahami bahwa kita terikat kepada Kristus. Hamba Kristus yang terikat kepada Kristus. Sebab yang memberi pahala kita bukan pemimpin kita, tapi yang memberi pahala adalah Kristus yang memanggil kita. Oleh karena itu kita terikat kepada Kristus. Layani Tuhan, kerjakan panggilan dan tugasmu dengan sebaik-baiknya sampai kita menutup mata. Baru dikatakan pensiun. Di dalam Tuhan tidak ada pensiun kalau nggak tutup mata baru nggak pensiun. Jadi Bu Honi sekalipun seumur 70-an tapi belum pensiun. Kalau di kantor PLN selama pensiun, tapi di dalam Tuhan yang ada pensiun. Pensiun kalau terus tutup mata, itu baru pensiun. Selesai setiap tugas dan panggilan kita. Selesai setiap apa yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Jadi pensiun nanti tutup mata. Jadi yang bilang gimana udah tua kita. Jangan. Selagi Tuhan masih mempercayakan, kerjakanlah ini. Pensiun nanti orang tutup mata. Baru pensiun. Bulan Mei kemarin saya 60 tahun, tanggal 9. Saya pikir sudah lansia, tapi belum pensiun. Masih bisa mengerjakan sampai Tuhan memanggil kita. Baru dikatakan selesai tugas saya. Pertama indahnya setelah selesai melakukan tugas dan Tuhan katakan, sabaslah hai hamba, masuklah ke tempat yang senang. Cuma itu Tuhan hiburan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang yang terikat kepada Kristus, cuma itu hiburan. Setelah selesai, masuklah ke tempat yang senang. Luar biasa seperti itu. Cuma itu Tuhan selesaikan. Selesaikan setiap tugasmu. Selesaikan setiap bagian yang Tuhan tetapkan bagi kita. Jawatan karunia yang Tuhan berikan, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kerjakan semua dengan penuh ketekunan, dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menerima pahala dari Kristus yang sudah memanggil kita. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, seorang gembala sidang, di pikiran dia apa? Cuma jemaat. Paulus berkata, aku selalu mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Seorang pemimpin gereja, pelayan Tuhan, di pikirannya adalah bukan kekayaan, saudara. Bukan bagaimana kita menjadi kaya. Tidak ada. Di pikiran seorang pemimpin jemaat, pemimpin gereja, pikirannya adalah jemaat. Itu yang firman Tuhan katakan. Diikat dengan ikatan damai sejahtera, sukacita, tetapi kemudian dalam pikirannya adalah jemaat Tuhan. Itu dalam pikiran seorang pelayan Tuhan. Biar DP jemaat cuma 5 orang, tetapi pikirannya adalah jemaat. Sama di hadapan Tuhan, jemaat 500 dengan 5 orang sama. Yang Tuhan ukur adalah kesetiaan dan ketaatan. Apakah kita mengerjakan dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita? 5 orang dan 500 itu sama di muka Tuhan. Jemaat 500 tetapi dia membuat terbengkalai, itu apa gunanya? 5 orang tapi dia layani dengan penuh sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati dia. Ayat yang ke, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Ia yang memulai. Saudara, kalau saudara baca dalam teks asli, kata memulai ini sebenarnya sangat dalam sekali. Ditulis dengan kata anar pemae.
An artinya tidak ada. Kemudian anakomai artinya memulai. Tuhan memulai dari setiap dalam kehidupan kita dari nol. Dari tidak ada. Dia memulai dari tidak ada dalam kehidupan kita. Apakah dia memulai dari kita sudah jadi hebat, jadi luar biasa sekarang? Apakah dia mulai dari situ sadar? Tidak. Tuhan tidak pernah perlu dengan setiap menjadi pijakan dasar kita. Kita andalkan Tuhan tidak perlu itu. Dia sanggup melakukan semuanya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan dari tidak ada menjadi ada. Ia yang telah memulai. Memulai artinya bukan mulai ada, tetapi mulai dari tidak ada. Anakomai artinya memulai dari nol, dari tidak ada. Apakah gereja ini mulai dari ada sebesar, dari ruko, dari rumah? Dan kita percaya bahwa Tuhan memulai dari tidak ada, Dia akan menjadikan besar. Itu Tuhan. Kerja Tuhan seperti itu, saudara. Tuhan memulai dari tidak ada dan Dia menjadikan besar. Itu Tuhan. Sebab pada waktu Tuhan memulai dari apa yang kita miliki, maka kita akan banggakan, oh karena kita. Karena kita semua. Itu Tuhan tidak perlu seperti itu. Pada waktu bangsa Israel, Gideon, sekian banyak orang, Tuhan katakan gak perlu banyak orang. Cuma perlu 300 saja untuk mengalahkan orang Midian. Karena Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang besar. Dia memulai dari tidak ada dan menjadi besar dalam kehidupan kita. Dia memulai dari sesuatu yang kita merasa kita lemah, kita tidak bisa. Tapi kemudian kita datang dan berserah kepada Tuhan. Dia akan mengangkat kita dan Dia akan membuat kita menjadi kuat. Tuhan yang melakukan itu, saudara. Jangan pernah takut dan khawatir. Dia yang telah memanggil kita, Dia akan membuat kita menjadi besar oleh Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari saya jemput sekalian kita bangkit berdiri, kita berpujian, kita akan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Engkaulah Tuhan. Amin. Glory. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh,
terpujilah Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau meteraikan setiap bagian firman kita dalam setiap hati, jiwa, dan roh kami Tuhan. Firman adalah kekuatan bagi kami. Diberkatilah seluruh sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan yang ada di keluarga besar GKMI Immanuel Wali Ure. Keberkatanlah seluruh umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya serahkan kepada pengurus daerah membacakan termasuk dalam lantikan pembalasan. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara pelantikan, saya akan membacakan surat keputusan dari Majelis Pengurus Daerah. Pengurus Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI Sulawesi Utara. Surat keputusan nomor 069-SK-MD GKMI Sulawesi Utara angka Romawi 5-2024 tentang pengangkatan penetapan gembala sidang Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI Jemaat Immanuel Wali Ure di Desa Wali Ure, Kecamatan Lamongan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Menimbang 1. Demi kelancaran pelayanan dan untuk kebutuhan rohani jemaat. 2. Pengangkatan gembala harus ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar Gereja Kristen Maranatha Indonesia hasil Mubes 20 di Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara tahun 2022 pasal 15 ayat 4 tentang gembala sidang. 2. Anggaran rumah tangga GKMI hasil Mubes di Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara tahun 2022 pasal 8 ayat 6 huruf E tentang tugas pengurus daerah. 3. Surat keputusan pengurus pusat GKMI nomor 032-SK-GKMI angka Romawi 7-2023 tentang pengangkatan Majelis Daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sulawesi Utara periode 2023-2028. Memperhatikan 1. Hasil rapat terbatas Majelis Daerah GKMI Sulut Sabtu 18 Mei 2024 memutuskan 1. Nama. Ketika saya membacakan nama, dipersilakan untuk datang ke depan. Nama Pendeta Hone Su SESTH. Tempat tanggal lahir Lamongan 30 Desember 1951. Silakan ke depan. Alamat Jalan Mawar nomor 42, lingkungan 2, Kelurahan Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai gembala sidang GKMI Jemaat Immanuel Wali Ure di Desa Wali Ure, Kecamatan Lamongan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kepada yang bersangkutan diwajibkan menjalankan seluruh aturan anggaran dasar rumah tangga GKMI, menjaga martabat sebagai gembala sidang serta tunduk dan taat kepada pimpinan gereja GKMI baik pengurus pusat, pengurus daerah Sulut dan pengurus wilayah setempat. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan yang dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Manado pada tanggal 19 Mei 2024. Ketua Pendeta Refli Telumenta MTH MPDK, Sekretaris Pendeta Ril Gabriel Paringkuan MTH. Tembusan pengurus pusat GKMI di Manado, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Minahasa, Penasihat MD GKMI Sulawesi Utara, Camat Lamongan Timur, Kepala Desa Wali Ure, pengurus GKMI wilayah setempat,
dan yang terakhir asik. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua daerah untuk pelantikan. Bagus. Pak, foto-foto terus. Saya undang rekan-rekan musdera yang lain. Dan jikalau tidak keberatan, saya juga mengundang Bapak Pendeta Lanor Tuaro dan Ibu Stella untuk mendampingi. Silakan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 19 Mei tahun 2024, sesuai dengan surat keputusan Majelis Daerah nomor 069, saya sebagai Ketua Majelis Daerah GKP Sulawesi Utara dengan ini melantik dan menetapkan Ibu Pendeta Honosu STH sebagai Gembala Sidang GKP Jemaat Immanuel Walaure, Kecamatan Langon Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan berlutut, kita angkat pujian, nanti ketua satu akan berdoa. Melayani lebih sungguh, haleluya. Melayani lebih sungguh, amin. Tuhan lebih melayani kepadamu, melayani
Tuhan layakan memakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Honda, dan kami sebagai majelis daerah mengutus hamba-Mu dalam pengembalaan yang ada. Pergumulan dan tantangan yang dihadapi menjadi kekuatan karena Roh Kudus. Diberikanlah hamba-Mu di hati hamba, hati gembala, hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan kuasa otoritas dari Tuhan itu, dan Roh Kudus lah yang memimpin hamba-Mu ini. Kimatuku biar ramataka rama syakara rama krubia rama spidolo ramataka rama spidolo. Yang tampil bukan kekuatan gagahnya dia, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu, dan diberikan hikmat dari surga, dan kuasa kerajaan hadir bagi hamba-Mu bersama pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang dipercayakan. Mereka akan melihat tuayan yang besar di akhir zaman ini. Ladang sudah menguning siap dituai, dan percayakan bagi GKMI Jemaat Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami majelis daerah mengutus hamba-Mu ini dalam pelayanan pengembalaan GKMI Jemaat Immanuel oleh yang ada. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya Roh Kudus terjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mewakili Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara dengan ingin menyerahkan surat keputusan Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara kepada Ibu Pendeta Hona Su SCSTA yang menandakan bahwa telah ditetapkan sebagai Kepala Sidang GKMI Immanuel Waliure. Tahan. Dia boleh lihat kemari, Bu. Bapak dan Ketua boleh. Iya. Foto. Oke. Thank you. Sudah. Haleluya, puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati dengan Tuhan. Firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan semua berkati Bapak Pendeta Refli Mementak MTH MPDK selaku Ketua Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara sudah melayani firman Tuhan. Dan banyak selamat juga kepada Pendeta Hone Keruntua Rusu SPSTH yang sudah dilantik sebagai Gembala pada hari ini. Tuhan semua berkati. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Mohon kesediaan Pendeta Juri Masiki untuk membawa kita dalam doa. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan biar firman-Mu teguhkan dalam hati kami. Kami dikuatkan, kami dimampukan, dan kami akan terus melayani Engkau sampai Engkau datang pada kami yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya jika kami memberi, saat itu Tuhan memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Janji Tuhan menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami beri dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan, saya mengundang para petugas Valentine yang sudah ditugaskan lalu ke depan. Mari kita beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil Bapak Ibu memberi kami iringan dan pujian bagi Tuhan.
selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan. Untuk persembahan itu lagi kita bawa ke depan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya ini rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Puji Tuhan, Tuhan semua berkati setiap persembahan kita sore hari ini. Dan mari makin berdiri kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini. Membenarkan firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Sore hari ini di tempat ini Tuhan, di rumah Tuhan, kami telah beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Di tempat ini Tuhan, firman Tuhan telah tersampaikan Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan akan berdampak dalam setiap pribadi kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GKMI Immanuel Lamongan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Bapa, kami berdoa, terberkatilah pelayanan GKMI Immanuel Lamongan. Dari gembala, pelayan-pelayan yang ada Tuhan, sampai kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Terus mereka bertumbuh, terus mereka berkembang Tuhan. Bukan hanya pembangunan fisik yang akan nampak nanti Tuhan, tetapi Tuhan, jiwa-jiwa tuayan besar akan terjadi. Tidak ada yang kebetulan di dalam rancangan Tuhan yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, berjalan kaki Tuhan, menggunakan kendaraan. Pimpin kami Tuhan, tibakan kami Tuhan di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang apa-apa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan menutup semua rangkaian kegiatan ibadah di tempat ini. Mari jemaat Tuhan yang ada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah engkau dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dalam hidupmu. Tuhan mengharapkan wajah-Nya, memberikan damai sejahtera, cinta kasih anugerah Bapa surgawi, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan tetap selalu menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Hari ini, sore hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maranatha, Maranatha. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kita akan dengarkan dari pengurus daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Ketua Daerah, kami sebut dengan kasih, Bapak Pendeta Refli Lumenta MPDK MTH. Disilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Camat Lamongan Timur, Ibu Isya Libi Subit. Yang saya hormati Ibu Puntua Esa Walure, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang saya hormati Ibu Gembala Honasu SE STH yang hari ini telah ditetapkan sebagai Gembala Jemaat di tempat ini. Kita meyakini semua itu kena kemurahan Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan. Kita tidak bisa menghalangi setiap rencana Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan, itu pasti akan terjadi. Itu harus kita amini, yakin dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang telah memulai sesuatu yang baik di tempat ini. Pekerjaan Tuhan di tempat ini, GKMI Immanuel Walure, itu dimulai oleh tangan Tuhan. Seperti firman Tuhan Filipi tadi. Tuhan yang telah memulai dari roh, dari tidak ada. Dan dia akan meneruskannya sampai hari Kristus.
Gereja ini akan terus ada sampai Tuhan datang. Di gembala jemaat sebenarnya ditugaskan menjadi gembala bukan cuma memberi makan, tapi dalam konteks gereja Kristen Maranatha Indonesia, seorang gembala jemaat dalam mempersiapkan menjadi mempelai Kristus, agar supaya jemaat Tuhan bisa berjumpa dengan Kristus. Baik secara kolektif Tuhan datang di atas awan-awan, maupun secara pribadi pada waktu Tuhan panggil. Itu tugas seorang gembala, adalah mempersiapkan seorang jemaat Tuhan agar supaya dia bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dia bukan cuma percaya tapi bertahan sampai ke akhir, sampai dia menutup mata. Bahkan secara kolektif sampai Tuhan datang kalian berdua menjemput gerejanya. Itu tugas dari seorang gembala sidang dalam konteks GKMI, membawa jemaat Tuhan kesempurnaan sampai menjadi mempelai. Namanya Maranatha, menjelang Tuhan datang kalian kedua. Jadi sampai Tuhan datang kalian kedua, jemaat Tuhan itu harus tetap terpelihara menjadi sempurna oleh karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya minta juga kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan untuk bersama-sama membantu gembala sidang. Dalam gembala sidang tidak bisa berjalan sendiri, harus ditopang oleh pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan Lano dan Stella juga tolong bantu orang tua yang ibu janda lagi, harus dibantu. Jadi anak-anak harus tetap menopang. Saya percaya bahwa apa yang dimulai Tuhan, Tuhan akan kerjakan semuanya sampai Tuhan datang. Oleh karena itu pesan saya juga bahwa menjadi gembala, menjadi mata bagi domba, menjadi telinga bagi domba, itu menjadi sahabat bagi domba. Seorang gembala sidang bukan cuma memberi makan, jadi mata, jadi sahabat, jadi telinga bagi domba. Jadi sahabat artinya, saya lihat ada gereja-gereja besar yang gembalanya susah berkudapan sama dengan selebriti. Jadi jemaat susah, antri ketemu. Aduh, ini gembala sidang bukan konteks Alkitab seperti itu. Jemaat Tuhan susah berkudapan, antri. Aduh, kalau kita bicara seorang gembala, dia adalah sahabat bagi domba. Nah, itu. Jadi apapun keadaan domba, dia tetap ada. Itu tugas gembala, sangat berat. Itulah sebabnya kita jemaat Tuhan, hamba Tuhan menghormati orang yang ditetapkan Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi atas nama Majelis GKMI Sulawesi Utara, menyampaikan banyak selamat buat Ibu Pendeta Honda Su ST yang hari ini telah ditetapkan dilantik sebagai Gembala Jemaat GKMI Immanuel Wali-Ure. Tuhan memberkati. Shalom. Dan sambutan yang kedua yaitu dari pemerintah Kecamatan Languan Timur, dalam hal ini Ibu Camat Languan Timur, Ibu Insinyur Isya Libi Supit. Disilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya sangat hormati Ketua Majelis Daerah GKMI Sulawesi Utara, saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Refli Lumenta MTH MPDK, yang juga sudah membagi berkat dengan kebenaran firman bagi kita semua pada sore hari ini. Yang saya hormati jajaran pengurus Majelis Daerah, ada Ketua 1 bersama seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Wilayah Bapak Pendeta Stanley Sumigar bersama jajaran pengurus wilayah GKMI. Yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolsek, yang mewakili Pak Dan Ramil kalau ada. Yang saya hormati Kumtua Desa Wali-Ure, Ibu Tati Feni Pangke. Yang saya hormati para pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir saat ini. Dan yang terakhir, last but not least, saya sapa dengan penuh kasih, penuh hormat orang tua saya
sahabat saya yang terkasih, Ibu Pendeta Hone Runtuwarosu SE STH yang sudah dilantik sebagai Gembala Sidang GKMI Immanuel Wali Ure. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Hari ini sebagai umat Kristiani kita merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan saat ini kita terundang bersama-sama di tempat ini untuk menyaksikan karya Tuhan yang maha besar yang berlaku bagi jemaat GKMI Immanuel Wali Ure, di mana telah dilantik seorang gembala sidang yang akan memimpin jemaat GKMI Immanuel Wali Ure. Saya seperti Pak Ketua Majelis Daerah baru nih kali datang di sini. Selalu yang beberapa kali saya di sana terundang bersama-sama beribadah dengan jemaat, karena jemaat ini selalu mengundang saya dan kebetulan saya ada kesempatan untuk hadir. Saya hadir beberapa kali beribadah bersama jemaat GKMI Immanuel. Sehingga waktu saya datang saya melihat juga, oh luar biasa usaha dan kerja dari jemaat. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan selalu membukakan berkat sehingga begitu cepat tempat ini boleh representatif untuk jadi tempat beribadah. Jadi tentunya usaha dan kerja dari jemaat GKMI Wali Ure selalu ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan hari ini juga jemaat boleh bersuka cita karena Ibu Gembala Hone boleh menerima SK sebagai Gembala Sidang. Perjalanan kehidupan torang semua memang diwarnai dengan suka duka, diwarnai dengan hambatan dan tantangan, tetapi seperti Pak Gembala bilang tadi, ketika kita dipanggil untuk melayani, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, mengatasnamakan tentunya pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Penjabat Bupati Minahasa, Bapak Dr. James Tani Kumendong, MSI, bersama Ibu Jeneke Onibala, SH MSA dalam keluarga Kumendong Onibala, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Ibu Dr. Linda Desi Watania, MM MSI, dalam keluarga Wilar Watania, Forkopimka Lamongan Timur, Camat, Kapolsek, dan Ramil, dan pemerintah desa Wali Ure. Kami menyampaikan banyak selamat kepada Ibu Gembala Hone Suwu SE STH yang sudah boleh dilantik sebagai Gembala GKMI. Harapan kami sebagai pemerintah bahwa kita akan tetap bergandengan tangan, orang akan selalu bersama-sama, karena Ibu Gembala melayani jemaat, kami pemerintah melayani masyarakat. Sama-sama pelayan. Jadi kita akan tetap bersama-sama bergandengan tangan untuk tentunya mengayomi warga jemaat dan warga masyarakat yang ada di Lamongan Timur, di desa Wali Ure. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi banyak selamat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Dan sebelum kita akan dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, kami mengundang seluruh jemaat GKMI Immanuel Wali Ure Lamongan untuk dapat membawakan satu pujian. Mari kita datang di depan.
Dan saat ini kita akan dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Honike Rutua Rosu SEST. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan saat ini, saya tidak pernah berpikir untuk dan tidak merencanakan dari awal memang, tetapi seiring jalan waktu atas permintaan Ketua Umum, permintaan penasehat, permintaan rekan-rekan hamba Tuhan, dan atas permintaan dari jemaat, sehingga saya harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Saya masih tawar-menawar dengan ketua daerah agar supaya kalau bisa saya akan tetap menopang, tapi tidak sebagai gembala. Namun kalau hari ini saya bisa dilantik, saya percaya itu hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat saya balas kepada Tuhan selain tentunya seperti khotbah yang sudah disampaikan oleh ketua daerah tadi, bahwa saya terikat tentunya sebagai hamba. Saya hanya menyerah kepada apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kalau saya mau bersaksi, memang ada banyak nubuatan sehingga jemaat GKMI boleh Lamongan boleh berdiri. Jauh sebelum ini sudah ada banyak nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, sehingga kalau hari ini saya boleh dilantik sebagai gembala sidang, sekali lagi tentunya semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi saya pada kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih bersama kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Gembala yang agung, yang telah menetapkan saya sebagai gembala sidang. Tentunya seperti apa yang dikatakan tadi, ketua daerah tanpa topangan dari seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh majelis dan jemaat, tentu saya tidak bisa. Namun saya percaya semua terjadi karena topangan kerjasama yang baik dari rekan-rekan hamba Tuhan, majelis dan jemaat. Saya juga tidak menyangka pas hari ke-10 kami doa di tempat ini ditetapkan oleh pimpinan daerah untuk hari ini, pada hari Pentakosta kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya juga ini bukan satu yang kebetulan. Itulah sebabnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Camat, Insinyur Isli Supik, yang sudah hadir, tidak bosan-bosan, setiap diundang selalu hadir dengan rendah hati, selalu suka menghadiri acara-acara kami. Terima kasih Ibu Camat, dan memberkati Ibu Camat, keluarga, dan masyarakat, seluruh masyarakat di Kecamatan Lamongan Timur. Terima kasih juga pula kepada yang mewakili Kapolsek. Terima kasih kepada Ketua Daerah Pak Pendeta Refli Kementan SPD yang sudah hadir membawakan firman Tuhan dan telah melantik beserta jajarannya. Terima kasih kepada Ketua Wilayah 4 Bapak Pendeta Stanley Sumidar yang sudah hadir bersama istri dan seluruh hamba-hamba Tuhan, serta yang saya sangat kasihi, Hukum Tua Desa Waleure, Ibu Hati Femi Bangke, yang sudah hadir dan
selalu menopang kami di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan selesai acara ini kita berpindah tempat. Mohon maaf belum bisa dijamu untuk makan di sini karena masih keadaan demikian. Kita akan berpindah tempat. Ada banyak kekurangan tentunya, tapi mohon dimaafkan. Dan selanjutnya acara ibadah ini telah ditutup. Sekali lagi saya mohon semua yang hadir untuk berpindah tempat. Tuhan memberkati. Dan acara yang paling terakhir yaitu Rama-Tamat, orang mau berpindah ke tempat, tapi sebelumnya akan ada foto bersama. Jadi kami mengundang pengurus daerah, Ibu Camat, Ibu Bapak Kapolsek, dan Ibu Hukum Tua, dan seluruh gembala-gembala untuk boleh datang di depan. Kita akan ada foto bersama. Dan sebentar kita akan doa makan di Pastori. Untuk doa makan kami minta kesediaan dari Bapak Pendeta Marsikere. Sebentar untuk doa makan. Dan kepada para tamu undangan untuk langsung saja beralih tempat ke rumah pesta. Dan diundang kepada seluruh pelaku imamat dengan foto bersama sebelum kita pindah di Pastori. Bagus. Seluruh pelaku imamat, mari kita bersyukur. Bagus. Selanjutnya kita foto bersama. Bagus. Siap. Shalom, kami sudah menyelesaikan liputan kami Ya, jemaat-jemaat yang lain yang mau dari awal sampai akhir, dan sebentar lagi kami akan menikmati berkat Tuhan. Sampai berjumpa di kesempatan. Shalom. Maranatha. Shalom. Tetap Maranatha.